وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik dan saat ini denyut nadi kita masih bergerak, jantung kita masih berdetak. Semua adalah atas izin Allah. Dan semua tidak bisa bergerak terhenti kalau tidak diizinkan oleh Allah. La tata'arrabu syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Karena Allah telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menitipkan hidup ini sebelum kehidupan itu diambil oleh Allah. Maka kita sebagai hamba yang tahu berterima kasih, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat berserta salam marilah kita ucapkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib memberi judul khutbah dan menguraikan, izinkanlah khatib terlebih dahulu berwasiat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dalam artian sebenar-benar takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini untuk mempersiapkan tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru, bermacam-macam fenomena yang akan dilakukan oleh remaja-remaji kita. Dan untuk mengingat-ingat dan mengevaluasi diri kita, izinkanlah khatib menyampaikan 3 nasihat Imam Al-Ghazali kepada umat manusia. Muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bertitik tolak dengan surat Al-Asr tadi. Wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq, kecuali manusia yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam keadaan benar, wa tawasaw bis sabr, dan menasihati dalam keadaan sabar. Maha benar Allah dengan segala perbuatan. Oleh karena itu, manusia pada hakikatnya al-fata'u walil insanu sifatan linnas, manusia mempunyai sifat lupa dan salah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali berpesan kepada muridnya, otomatis berpesan kepada kita umat manusia, agar kita tidak tersesat oleh gelombang zaman, gelombang syaitani. Apa pesan Imam Al-Ghazali yang 3 itu?
kepada muridnya. Terlebih dahulu beliau mengajukan pertanyaan kepada muridnya. Wahai murid-muridku semua, mendekatlah kepadaku. Aku akan bertanya kepada kalian, apakah yang paling dekat dengan kita? Yang kedua, apakah yang paling jauh dengan kita? Yang ketiga, apakah yang paling kabur dari pandangan mata? Dan apakah yang paling kabur dari hadapan kehidupan ini? Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian murid-murid beliau terheran-heran, apa pertanyaan Imam Al-Ghazali ini? Dan ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Dan ada yang paling menjawab, yang paling dekat kepada kita adalah badan kita, jasad kita. Bermacam-macam variasi jawaban dari murid Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bisa menghargai pertanyaan jawaban dari muridnya. Beliau tersenyum. Wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling dekat kepada kita bukan keluarga dan bukan jasad kita. Karena kalau jasad kita yang paling dekat, kita tahu dekatnya. Kalau keluarga kita yang paling dekat dengan kita, kita tahu dekatnya keluarga kita. Tapi yang tidak tahu kapan pun dia datang, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi pesan Imam Al-Ghazali secara risalah pesan kebaikan di dalamnya. Sesungguhnya yang paling dekat kepada kita kematian, dan dari kematian itu hendaknya kita harus mempersiapkan segalanya. Oleh karena itu, surat Al-Mulk ayat 2 berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan hidup dan mati, dan dari kematian itu Allah jadikan pembelajaran bagi kita ahsanu amala, agar kita beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Aziz perkasa, Ghafur Maha Pengampun. Oleh karena itu, manusia itu pada hakikatnya tidak pernah mengenal rasa puas kalau tidak melihat kematian. Sudah dapat uang berlimpah, ingin mobil mengkilat. Sudah mobil mengkilat, ingin rumah bertingkat. Sudah rumah bertingkat, ingin selanjutnya. Sampai kapan manusia itu merasa puas? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemegahan telah hantarkan kamu ke dalam kubur, hatta zurtumul maqabir, sehingga menghantarkan kamu ke dalam kubur. Kalau sampai tak mahu, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kamu akan melihat dengan mata yang yakin. Kamu akan melihat dengan ajaib. Manusia itu akan puas kalaulah ibu di desa Percacingan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Tanah Datar. Kalau sudah datang ke kampung sana, itu baru tumbuh penyesalan. Jadi hakikatnya, kalau ingin kita tahu hakikat kehidupan ini hanya sementara, ingin melupakan rasa sombong dan takabur kita, ingin mengingat diri kita kepada Allah, tahu jalan kematian, tahu jalan untuk menghadap Allah sebelum kematian, maka seringlah kita melihat kematian, kata Allah. Kenapa? Karena bak kata orang Minang, anak ayam ada 10, mati cie tinggal 9. Ancu badan di pintu kubur, tengik badan diri tidak ada amalan. Babalik kain kapan balik tangan. Kalau lah balik tangan, babalik kain kapan. Allah tahu awak, Allah melayang itu tubuh banyak salah. Sebelumnya apa? Manusia tidak pernah mengenal rasa puas. Oleh karena itu salah satu pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya, Isma syi'ta fa'innaka mayyit. Hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi tinggal kamu akan mati.
datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Man arafa nafsahu kaman arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal diri kita? Lihatlah kematian, lihatlah diri kita, lihatlah surat Al-Baqarah itu. Pertama kita adalah dari alif lam mim itu. Pertama manusia diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian kita lihat berlanjut umur manusia semakin yang biasanya bisa berdiri sholat sekarang telah membengkok seperti mula. Kemudian lihat aja huruf mim. Ketika berlanjut umur manusia, huruf mim telah menyelentang. Maka artinya apa? Untuk menghadapi kematian itu, sholatlah kita sebelum disolatkan orang lain. Lipatlah tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kita beserta orang yang rukuk. Belum. Sebelum kita disolatkan, kalau kita telah diusung di depan imam, sholatlah kita di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kalau nggak diopor di depan imam, tidak tilawah disolatkan sholat jenazah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasa interaksi sosial, maka yang tidak sholat berjemaah seringlah sholat berjemaah. Karena apa? Intisarinya, kalau kita sering berkumpul di masjid, ada tumbuh rasa sosial kita. Ada saudara kita yang sakit sama dirasakan, senang sama dinikmati. Ada rasa kebersamaan kita. Kalau kita sering melihat orang sakit, suatu saat kalau kita sakit sering pula dilihat oleh orang lain. Kalau kita sering mendoakan orang lain, suatu saat orang akan banyak pula mendoakannya. Kalau kita sering sholat di belakang imam, ketika kita diopor di depan imam banyak pula orang akan mendoakannya. Tetapi kalau kita sering berkurung diri, kurang manita, kurang sakit, marah di dalam kamar, tidak peduli dengan orang lain, maka orang lain tidak akan peduli. Itu akibat kematian. Lihatlah kematian ketika itu. Kalau suatu rumah banyak dikunjungi orang pergi takziah, Garuk Zen. orang itu bermasalah, Garuk. oleh karena itu, di masjid ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi tempat kita saling mempedulikan antara satu dengan yang lain, antara memunculkan kedekatan kita silaturahmi. Jadi, apa hakikat dari pesan kebaikan dari Imam Al-Ghazali tadi? Sebelum kita menghadapi kematian tersebut, yang dekat itu adalah kematian. Apa yang kita persiapkan sebelum mati tersebut? Di antaranya, kalau kita sholat menyulatkan jenazah, berapa tali kain kafan itu? Adalah 5. Tali kain kafan itu 5, artinya untuk menghadapi kematian kita persiapkan pula 5 kata Islam, Isa, 10 orang asal mandiri. Karena kita tidak sanggup lagi sholat, maka orang yang hidup berkewajiban memandikan, mengkafani, mensolatkan kita, menguburkan kita. Maka mereka yang hidup, yang masih bisa berdiri seperti alif, yang masih bisa duduk seperti huruf lam, yang masih bisa bernapas seperti huruf mim, mereka menyulatkan kita. Sebelum kita menghadapi itu, maka terlebih dahulu ikatlah diri kita dengan tali kafan yang 5 tadi. Isa, subuh, lohor, asar, maghrib, dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, inilah yang akan membawa kita. Bekal yang baik-baik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah olehmu bekal. Bekal yang paling baik adalah takwa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apakah yang paling jauh dengan kita? Yang paling jauh adalah yaitu masa lalu. Masa lalu adalah yang paling jauh, yang tidak terulang lagi. Kalau dulu kakek kita, nenek kita yang memandikan, yang mengkafani kita, banyak para ulama dan para ustaz-ustazah. Kalau seandainya kita telah melihat dalam kematian, dalam kehidupan, alam takabah menjadi guru, masih ada ulama kita yang bisa memandikan mengkafani
maka bersyukur kita. Yang susahnya ketika mencari orang yang memandikan nikah panik ini, kita pergi merantau atau di kampung, tidak ada lagi. Bagaimana nasib semuanya terlonta-lonta sampai terbenam matahari. Nah, jadikan masa lalu sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Kalau generasi awal kurang siap, hanya main HP, main internet, ketika ditegur sholat tidak mau. Sekarang saja tidak mau karena main TikTok. Gelombang syaitan lewat internet ini yang sulit yang kita hadapi. Allah 3 kali awak tegur kok umpiak rambalapak nak terang jalan kakak kok umpiak elok lalaku nak sayang kurang kawak. Indah tidak makan, asik main internet, main game. Disuruh sholat asik main game. Nah, sekarang saja seperti itu. Bagaimana masa yang ketiga yang kita hadapi adalah kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh dengan kita, yang paling kabur dari hadapan mata adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang kita tidak tahu. Kalau kita mati, kalau tidak kita persiapkan dari sekarang generasi yang akan datang, anak awak dah pandai menyulatkan, anak awak dah pandai sholat jenazah di kapani, ulama awak tidak ada lagi banyak meninggal cie-cie. Kemudian dicari ustaz yang akan memandikan kapani, ustaz pulang kampung, baru ini perlu jadi pikiran bagi kita. Siapa nanti yang mengkapani? Siapa yang mengucapkan? Siapa yang memandikan kita? Siapa yang kita tunggu? Allah taban nama Tuhan, nama kita jujur saja. Tidak ada yang memandikan kapani. Karena apa? Karena lost generation, generasi yang mati. Ada betul seorang ulama banyak, seorang ustaz-ustazah, tetapi generasi tidak dihidupkan, tidak dipersiapkan. Tidak ada penerus generasi yang bisa memandikan nekapani. Maka hancur generasi sekarang, maka tunggu pula kehancuran generasi yang akan datang. Nah, dari pesan Imam Al-Ghazali ini perlu kita persiapkan segalanya. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Apa yang harus kita persiapkan adalah mempergunakan nikmat Tuhan sendiri. Kemudian yang paling jauh dari hadapan kita adalah masa yang lalu. Masa yang lalu jangan biarkan itu saja. Kalau buruk persiapan kita sebelumnya, kalau gagal kita sebelumnya, kita persiapkan dari sekarang. Ada 3 dimensi waktu yang perlu kita ketahui. Siapa yang sama dari sebelumnya termasuk orang yang rugi. Siapa yang buruk sebelumnya, anaknya, keluarganya, sholat dan ibadahnya, termasuk orang yang terkutuk. Siapa yang buruk. Dan siapa yang ketiga, siapa yang lebih baik sekarang dari sebelumnya. Anaknya dah biasa sholat, anaknya yang tidak rajin sedekah, rajin sedekah. Anaknya yang tak biasa di masjid, sekarang rajin ke masjid. Termasuklah orang yang buruk. Yang manakah kita? Jadi yang paling jauh dengan kita adalah masa yang lalu. Jadikan masa lalu adalah pelajaran. Yang ketiga, yang paling kabur dari hadapan kita adalah masa yang akan datang. Awak nak tahu anta bila mati. Awak nak tahu anta dijual bangsa Indonesia ini oleh tauhid dan akidahnya oleh orang lain. Dari sekarang kita persiapkan tauhid anak-anak kita, Islam anak-anak kita. Kita persiapkan. Jangan kita lengah. Kalau kita lengah, gelombang syaitani, gelombang internet komunikasi akan menghancurkan generasi kita. Hancur generasi kita. Atau baiknya dikembalikan kepada persiapan dan perhatian kita dari sekarang yang akan datang. Wa li'anfusikum afala tubsirun. Dan dengan dirimu, kenapa kamu tidak pernah sadar? Dari pesan Imam Al-Ghazali artinya apa? Kesimpulannya adalah la tu'amilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktumu. Al-waktu kasir. Fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu bagaikan kebenaran. Kalau kita lalai dengan anak-anak kita, lalai dengan diri kita, maka pedang itu akan memotong leher kita. Artinya kalau lalai anak, maka tunggulah kehancuran, kematian tauhid dan akidah Islam anak-anak kita, dan diri kita akan mati sia-sia dan hidup tidak berguna. Sebaik-baik manusia, man talaqulu khairun nas. Siapa yang panjang umurnya, banyak kebaikan.
dan bisa menjadi pencerahan pula bagi kita untuk kita bawa kepada keluarga, anak-anak kita, cucu kita, dan pinangki kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di tahun baru nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samii'ul 'aliim.